kami dari kelompok 2 Binus User Creative Partnership. Di sini kami bersama siapa? Gary Sebagai tantenya Kelvin dan owner dari Floradera. Langsung latar belakangnya, bisakah Tante menceritakan sejarah dari perusahaan ini secara singkat? Oke. Jadi Tante tuh punya perusahaan sebelumnya bergerak di maksudnya kadang kalau di itu dunia sekitar hampir kalian juga tahu misalnya kalau bosan kan tuh kalau kerja there will be like lalu Tante bikin dead end atau kayak stuck. Aku juga sama tuh usianya udah 9 tahun bosan lagi nggak bosan. Fashion brand atau harus ngapain lagi gitu. Jadi, nah apa hubungannya? Kerjaan atau di pasalnya di mana? Lalu sekarang, ya retail kan like kamu dagang seblak juga retail, benar nggak sih? Dagang baju juga retail. So, what kind of retail yang tadi? Si Floradera yang mau kita ceritakan. Jadi, kalau di Kala kan single brand. Very local, made by local, design by local, sebenarnya lokal lah. As you know, sekarang kan di Indonesia lagi banyak banget white label, ya kan, name it deh, gitu bilangnya lokal brand, padahal dibeli dari Cina, belinya kontaineran, jadi satu toko sama toko lain tuh mirip bajunya, cuma kayak beda. Kalau logonya lain, labelnya lain, that's what's called sebagai white label. Lalu kenapa kok Tante sekarang bikin lagi si Floradera? Umurnya baru 7 bulan nih. Baru 7 bulan, jadi baru jalan di bulan September tahun lalu. Jadi September besok tuh baru mau setahun. Itu sebenarnya adalah pengembangan dari bisnis Tante tadi dari si Kala The Label tadi. Si Kala kan yang si single standalone brand kan. Jadi ini konsepnya adalah merupakan sebagai curated multi brand store. Jadi di dalam satu store ini Tante ngumpulin targetnya nanti akan ada 150 brand. Sekarang baru ada 85 brand. Ya. All made by local. Untuk pertanyaan ini bukan yang buat. Saat ini perusahaannya tuh bergerak di bidang apa kan tadi udah dijawab? Retail. Dan retail. Terus punya kira-kira berapa orang karyawan dan bagaimana struktur organisasi? Okay. Karyawan kurang lebih ya hashtag jenis ekonomi ya. Karyawan total sebenarnya in general kita itu cuma 18 orang. 18 orang itu udah sama shopping, udah sama housekeeping. Jadi kita ada markom 2, gitu. Ini 1, kita punya anak bar, ada server, ada anak supervisor toko dan sebagainya. Dan itu udah termasuk dengan Tante. Gitu. Jadi very lean. 18 orang itu udah mencakup ada yang kitchen ada 3 orang gitu, udah back office udah termasuk, jadi itu very lean untuk satu rumah yang usahanya ada 2, ada restoran, ada butik. Lalu struktur organisasinya gimana tadi gitu? Ya ada 2 kaki. Jadi PT Floradera Sientara ada 2 kaki. Kaki satunya ada Floradera butik, satunya lagi Floradera cafe. Si cafe adalah Flor itu. Nah di dalam sini berarti kan ada kitchen, ada macam-macam tuh, ada kitchen juga kan, ada chefnya, ada cook helper, ada apa gitu. Lalu yang hasil di butik ya tentu dong gitu. Ada apa tuh namanya, ada supervisornya, ada sales assistance-nya, ada housekeepingnya, ada dana lain di tengah yang manajerialnya tentu ya. Jadi kan di situ ada ya tadi itu ada sampai tukang kebun, ada tukang kebun, itu kan harus lo bayar juga, harus masukin ke OPEX dong gitu. Ada tukang kebun, ada driver, ada orang maintenance dan lain-lain ya kan. Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang sedang atau akan dihadapi perusahaan dan apa harapan untuk di masa depan untuk bisnis Anda? Tadi di pertanyaan pertama Tante sempat mention tentang problem di supply chain dari China. Se-Indonesia sekarang semua tantangannya sama. How to manage, how to compete, karena udah nggak mungkin blog. Kalau how to blog udah nggak mungkin blog, orang udah buka di aplikasi tahu-tahu bisa anytime beli gitu. Jadi how to compete dengan produk China. Yang namanya local made, ya tentu COGS lebih mahal. Tapi kan story
dari brandnya jelas ini made in local, ini apa namanya dihasilkan oleh dari dan untuk warga negara Indonesia. Tapi kan zaman sekarang buka Shopee juga kemeja begini mah, misalkan ini kalah kan, ini harganya misalnya 800.000 ya, tapi kan mendesain sendiri, ngeprint sendiri, motong sendiri, jahit sendiri, memasarkan sendiri. Tapi begitu kamu ngeliat yang mirip begini ada di Shopee dengan harga cuma 159.000 di Cina, bahannya bagus, mau marah banget. Terus kita bisa ngambek sama customer, nggak bisa. Their choice, mereka punya duitnya segitu. Lalu bagaimana harapannya supaya bisa punya problem solving gitu dari itu cuma baru salah satu problem ya. Tentunya problemnya pengusaha mah banyak. Ngomongin masalah inventory gimana, ngomongin masalah cash flow, ngomongin masalah demand. Demand kan orang pengennya yang murah, yang bagus, yang long last, dan stoknya banyak. Bener kan? Yang punya gimmick, yang punya giveaway, yang punya gitu. Tapi duitnya segitu doang aja repot ya. Ya kan mau manage gimana gitu kalau yang semua yang lo mau itu bikin COGS kita besar, begitu kita lempar ke pasar lalu harganya mahal, lu juga nggak mau beli karena mau mahalan gitu. Jadi kalau kalian mau ngomongin seberapa banyak problem dan how to manage and how to solve, lo nggak selesai wawancara satu hari. Banyak banget. Tapi itu kurang lebih contoh aja supaya kalian bisa ngupas satu-satu. Dari mana? Paling gampang tuh kalau itu dari sourcing dulu. Sourcing, maintenance, sampai ke barang jadi dan memasarkan. Nih, lu baru ngomong sini. Sampai situ aja. Oke. Baik, sudah terjawab semua.